Assalamualaikum, Pak Kadis. Waalaikumsalam, Bang Aliman. Ini informasinya di Dinas PUPR ada yang positif, Pak Kadis ya? Siap, bener. Sekarang lockdown. Jadi sekarang lagi lockdown, kemarin sudah dilakukan tracing, swab ke semua. Ya. Jadi Pak Kadis sekarang di rumah nih, Pak Kadis sekarang. Ya, baru istirahat, mau sholat duhur, sebentar lagi ya sebagian teman-teman masih ada kerja, ada yang WFA, siap. Mudah-mudahan yang lain-lain yang di swab negatif semua dan yang terkonfirmasi positif segera sembuh, Pak Kadis ya. Ya, amin. Pak Kadis, minggu terakhir ini kita gaduh di Bangkalan dengan banjir Blega dan arus baya. Pak Kadis sebagai Kadis PUPR tentunya yang mempunyai banyak kewenangan dan juga untuk penanganan tentang masalah itu. Gimana responnya Pak Kadis tentang masalah ini? Ya, terima kasih Bang Aliman. Secara keseluruhan kami sangat prihatin, pemerintah daerah sangat prihatin terhadap kejadian itu. Sebetulnya kejadian itu yang sudah tidak kita perkirakan, artinya itu memang suatu bentuk bencana alam. Bencana alam karena akibat musim daripada kondisi sekarang ini. Terjadinya banjir, yang dikatakan banjir itu yang di Blega maupun arus baya sebetulnya melihat kontur kita di arus baya maupun di Blega ini termasuk das Blega. Das Blega ini sebetulnya adalah kewenangan daripada provinsi. Kewenangan dari provinsi das Blega, baik itu maupun yang di arus baya juga kewenangan provinsi. Pak Kadis sebentar dulu, biar pemirsa juga paham. Pemirsa yang dimaksud das Blega itu daerah aliran sungai. Itu betul, daerah aliran sungai. Kewenangan provinsi, iya. Gitu masalahnya. Pak Kadis, apa selama ini Pemprov Bangkalan tidak pernah mengkomunikasikan tentang persoalan yang timbul setiap musim hujan di Blega dan di arus baya? Sebetulnya kejadian itu bukan kejadian yang pertama kali, tapi setiap tahun karena perubahan musim itu sering terjadi. Kemarin karena apa? Karena hujan pada saat itu sangat lebat. Sekalipun Blega sendiri tidak hujan, tapi itu adalah hujan kiriman. Disebabkan oleh kiriman dari Keker, dari daerah Kokop, kemudian dari Blega, Konang sendiri, itu semua. Galis ya. Itu adalah semua hujan kiriman. Tapi karena di Blega ini merupakan aliran sungai yang konturnya sangat tinggi, cukup tinggi juga, sehingga ini akan mengalir ke bawah, ke hilir, yaitu ke Sampang. Kalau hujan intensitasnya tidak terlalu tinggi dan tidak lama, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama juga sudah habis. Karena kemarin itu saya... Pak Kadis, enggak, ini sebetulnya akan menjadi sebuah keluhan tahunan, baik di arus baya ataupun di Blega. Artinya pemerintah dalam konteks ini, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi yang punya kewenangan untuk bagaimana menangani persoalan ini, karena yang menjadi dampak itu kan masyarakat. Dan ini kan sudah terprediksi, artinya setiap tahun ini terjadi gitu. Apakah Pemda Kabupaten, meskipun itu bukan kewenangannya, tidak pernah kaki ke provinsi? Ya, secara rutinitas sebetulnya besok juga kita ada rapat di situ. Secara rutinitas kami menanggapi, Bapak Bupati, pemerintah menanggapi kemarin dengan adanya itu. Yang pertama, kita diminta untuk koordinasi ke provinsi. Yang pertama harus normalisasi dan penguatan tebing daripada sungai itu. Artinya mengangkat kotoran yang ada. Pendangkalan itu ya. Pendangkalan itu. Kemudian juga harus dilakukan restorasi. Restorasi terhadap daerah-daerah hulu. Terhadap hutan maupun lahan. Kemudian juga yang sangat penting sebetulnya harus dilakukan di situ termasuk embung.
Kalau ada lahan, kita bentuk embung, kita buat embung, jadi bisa menahan arusnya air sampai tidak sampai turun ke bawah itu. Itu yang terpenting di situ. Pak Nah, Kadis, kami sudah ya. Pak Kadis, kemarin Bapak itu saya Bupati, ya. bicara dengan TPTL, dan dulu kan pernah ada Pak Kadis waktu di Bapeda dulu, kita kan pernah ada rencana pembangunan waduk Blega dulu kan. Betul, ya. Dan saya waktu itu juga ikut serta bicara masalah itu, termasuk Pak Yoyo dulu waktu ya. Nah, Bapeda. sekarang rencana strategis nasional waduk Blega itu sudah dihapus atau gimana, Pak? Setahu kami, setahu kita sebetulnya masih ada. Terakhir kita 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu masih ada wacana di situ. Menjadi program untuk menangani itu adalah waduk Blega, salah satunya itu. Jadi kalau sudah itu ada Ketua TPTL yang dulu menolak karena rencana pembangunan waduk Blega itu akan menghabiskan 5 desa dan segala macamnya, juga banyak makam-makam yang menjadikan alasan dulu. Kemarin kan sempat sandasan di sini di sini bahwa TPTL membuka komunikasi untuk bagaimana kalau memang itu betul-betul terus ada goodwill pemerintah untuk melanjutkan, kalau memang itu mengurai terhadap banjir, apalagi memang fungsinya untuk memberikan irigasi, air minum dan macamnya, mereka siapa Pak Kadis untuk berkomunikasi, Pak Kadis? Ya, intinya saya sampaikan terima kasih itu. Nanti kita bareng bersama dengan pemerintah pusat bahwa kesiapan daripada daerah untuk melanjuti daripada proses waduk Blega itu. Itu cukup bagus, ya, cukup bagus. Itu kita tinggal bagaimana kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah ini selaku regulasi. Mungkin ada Pak Kadis. Artinya sekarang sudah merasakan akibat dari banjir itu. Kemarin itu sempat saya tanya, itu kenapa dulu kok menolak? Gitu. Ternyata ada keterbatasan keterbatasan penjelasan dari pemerintah. Katanya dulu dari daerah yang terdampak, desa dan macamnya itu, pemerintah tidak bisa menjelaskan tentang kemana orang-orang desa yang kena dampak itu untuk mengungsi. Nah itu dulu yang menjadi salah satu alasannya kenapa ditolak. Itu Pak Kadis. Barangkali nanti formulanya berbeda Pak Kadis ya. Ya, mungkin kita formulanya nanti perencanaan yang dimulai dari perencanaan partisipatory, artinya perencanaan yang dimulai dari bawah, partisipasi masyarakat. Seperti apa keinginan? Itu yang harus kita sampaikan nanti. Kita antara pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pemerintah pusat, ayo kita bareng, kita sebagai termasuk juga dengan teman-teman DPRD, kita termasuk mendukung terhadap itu. Iya, DPR RI. Iya, untuk mendukung itu. Ya. Pak Kadis, tadi Pak Kadis sempat bilang bahwa akan mengkoordinasikan normalisasi untuk sementara sebagai solusi alternatif untuk sementara agar banjir itu tidak terus berulang, minimal bisa meminimalisir gitu ya. Itu masih besok dan itu untuk tahun 2021 apa memang gimana rencananya Pak Kadis? Kami belum tahu apa 2001 atau 2020, tapi Pak Bupati, pemerintah daerah melalui Pak Bupati sudah mengirim surat kepada Ibu Gubernur, artinya kepada pemerintah provinsi, bahwa akibat ini adalah ada beberapa solusi yang harus ditangani. Salah satunya adalah normalisasi yang kami sampaikan, termasuk restorasi terhadap hutan yang ada di hulu itu. Udah muncul surat. Kalau itu justru pemerintah daerah yang menangani, justru ngadal gitu ya, itu menjadi keliru kan, karena itu menjadi kewenangan dari provinsi kan? Iya. Keliru. Keliru. Jadi anggaran kita ada yang lebih penting yang harus ditangani oleh kabupaten. Ditangani. Ini penting untuk diketahui oleh Ketua TPTL Pak Kiai Mahrus bahwa aliran sungai, normalisasi sungai das di Blega dan juga di Arusbaya itu ternyata adalah kewenangan dari provinsi, Pemprov, bukan kabupaten. Pemprov, iya. Ini penting untuk dipahami, makanya Pak Ketua TPTL kemarin itu nyalahkan Pemda Bangkalan terus, ini dibiarkan, ada pembiaran segala macamnya. Ternyata memang ini adalah kewenangan Pemprov. Meskipun demikian, mestinya juga Pemda kan punya kewajiban untuk bagaimana mengkoordinasikan ini. Tidak terlambat seperti sekarang, Pak Kadis, mestinya. Sejak tahun sebelumnya. Iya. Secara rutinitas setiap tahun kita sudah komunikasi, baik itu dalam
usulan yang Bang Aliman itu selalu ikut, yang itu proses dari musrengbang, tingkat ke provinsi, tingkat nasional. Saya kira itu udah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Artinya dengan kata lain, yang kupek ini Pemprov ya, dengan kata lain gitu. Iya, baik. Termasuk karena itu juga ada balai, Pak, Bang Aliman, ada balai pemeliharaan sungai ya. Oh, ya, itu ya. ada balai perwakilan dari pemerintah pusat, ada di situ karena DAS ini termasuk juga kepentingan pemerintah pusat. Gitu. Pengelolaannya. Artinya ya, balai. meskipun ini adalah menjadi kewenangan dari Pemprov, mestinya balai juga bisa juga harus andil ikut. Ya. Karena balai itu adalah juga pemeliharaan itu, termasuk Solo, Bengawan Solo dan sebagainya. Salah satunya DAS ini. DAS ini merupakan kewenangan pusat maupun provinsi. Nah ini mungkin tidak serius waktu mengusulkan ke provinsi dan ke balai Pemdanya, hanya sekedar menyampaikan proposal, tidak ada lanjut. Ya tidak dijawab Pak Kadis kalau gitu Pak Kadis. Itu secara rutin sebetulnya mitra kita, Bapeda, mitranya Bang Aliman ini sudah sering usulkan. Gitu ya. Artinya dengan kata lain Pak Kadis ingin mengatakan bahwa di samping memang bukan kewenangan dari pemerintah daerah, bahwa DAS dan di Belega dan macamnya itu sudah setiap tahun diusulkan ke Pemprov gitu Pak Kadis ya? Betul, melalui musrengbang itu sudah kita usulkan, terhadap normalisasi DAS. Kalau nggak salah dari hulu sedikit kemarin sudah dikerjakan, tinggal kelanjutannya. Oke, Pak Kadis, banjir itu sebetulnya tidak hanya di Belega. Di kota ini pun kalau hujannya deras itu juga banjir Pak Kadis. Pak Kadis melihat ini ada nggak rencana untuk penanggulangan banjir atau memang program-program untuk bagaimana mengatasi banjir di kota? Ya, terima kasih Bang. Sebetulnya kalau di kota ini sama, artinya bukan bisa dikatakan banjir, genangan Bang. Kalau genangan itu, ya artinya dalam waktu surut dalam waktu dekat itu sudah bisa surut. Memang langkah kita pemerintah daerah itu sudah memetakan Bang. Memetakan terhadap pertama adalah terhadap aliran drenase ada kita dari jalan primer maupun jalan kota maupun ke drenase lingkungan. Kita sudah memetakan semua alurnya. Kemudian yang kedua, dari aliran ini kan otomatis pasti dibuang terakhir ke sungai. Sungai itu harus ada afur, ya, harus ada pematusan. Pematusan kita ini ada beberapa titik. Yang pertama di Kemayoran itu dekat Labang Putah. Kita harus buang ke laut itu. Kemudian juga kalau nggak salah di dekat Puskesmas, Jalan Toha itu, kemudian Cokro Notok itu ada namanya pematusan. Nah, itu adalah pusat pembuangan. Dari drenase kota itu nanti dialirkan, dibuang ke sana. Nah, konsep kita harus mengadakan normalisasi terhadap drenase di kota, kemudian perluasan, pelebaran, dan normalisasi terhadap pematusan yang ada di kota. Rencana itu sudah masuk ke dalam AB21 atau masih dalam tahap perencanaan, Pak Kadis? Sedikit ada penanganan. Penanganan pertama yaitu semua untuk drenase perkotaan ini kita normalisasi, artinya kita angkat. Kita angkat semua, insya Allah seperti itu. Kemudian juga kita ada sedikit normalisasi, artinya daerah-daerah yang perlu kita normalisasi diperlebar drenasenya, kita akan laksanakan itu. Pak Kadis, kemudian kalau bicara banjir di kota, gitu, ini sekarang 1 jam saja hujan di daerah depan Pendopo, di daerah Pondok Nurul Khalil, Jemangan, Cokro, itu langsung menggunakannya luar biasa. Ya, hasil tracking saya, hasil seingat saya itu secepat itu sekarang bisa sejak tahun 2016 ada proyek drainase waktu itu, sejak itu sebetulnya. Kalau sebelumnya tidak terlalu parah seperti sekarang Pak Kadis. Ada kesalahan perencanaan pembangunan gimana ya ini Pak Kadis? Ya,
Sebetulnya tiap tahun kita harus ada pemeliharaan. Artinya pemeliharaan terhadap pengangkatan harus rutin. Karena kalau melihat perkembangan sedimen itu cukup besar, cukup tinggi. Kemudian yang kedua juga kami mengimbau kepada masyarakat ya. Artinya pernah kita 2 tahun yang lalu itu yang namanya normalisasi kita lakukan di depannya Pendopo maupun di Soekarno-Hatta. Paneng dalam drainase itu kita ketemukan beda pentel lah, beda teker lah. Iya. Artinya seperti itu. Oke. Jadi kalau itu tidak rutin untuk dipelihara dan dibersihkan, ya pasti akan mengalami kecepatan banjir semacam kemarin itu, Pak Kadis ya. Iya, betul. Tapi ini kalau tidak ditangani segera Pak Kadis, ini kan masa diteranginnya Pak Bupati harus banjir sedemikian luar biasanya itu kan todus kemuliaan Roke Biati Pak Kadis. Ya, siap. Itu merupakan prioritas. Gitu ya. Prioritas dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera menangani itu. Atau jangan-jangan Pak Kadis, jangan-jangan kebijakan rencana pembangunan di Bangkalan ada sesuatu yang salah karena waktu saya ada di Bangkalan dulu di daerah Cengkebon itu sebetulnya kan daerah resapan Pak Kadis. Betul. Sekarang jadi perumahan semua Pak Kadis. Ya. Termasuk di daerahnya Pak Aliman itu sebetulnya kalau dulu berapa tahun yang lalu itu adalah daerah resapan. Kan ya Pak Aliman. Iya. Jadi Bangkalan itu tidak akan banjir karena semua afur-afur yang melalui itu selain melalui afur yang ada di kota, afur 14, afur sekian ada di kota itu juga ada resapan. Daerah belakangnya stadion sampai ke daerah-daerah Pak Aliman itu kan semuanya resapan. Ring road. Nah, sekarang ring road semua itu kan menjadi resapan pada awalnya. Sekarang sudah banyak bangunan-bangunan rumah sehingga itu mengurangi kepadatan, artinya kepadatan daripada tanah sendiri. Itu ada rencana dievaluasi nggak Pak Kadis? Harus, kita dalam tata ruangnya harus mengevaluasi terhadap perkembangan perumahan yang ada. Itu yang terpenting di situ. Artinya kalau memang di lahan itu bukan warna kuning di tata ruangnya katanya Pak Aliman dulu kuning loh coba bangun harus kuning perumahan, kalau kawasan lindung harus kita tetapkan menjadi kawasan lindung kan gitu Pak Bang Aliman waktu itu. Dan itu harus tegas dan komit, jangan justru ketika ada orang yang mau abi lobby gitu justru dibuka, jangan gitu ya kalau sudah ditentukan Pak Kadis. Saya sepakat dengan itu, Pak Liman. Saya sepakat. Jadi harus sesuai dengan tata ruang yang ada. Iya, jangan karena ini langsung bisa kan. Seperti sekarang kan banyak merumput Indomaret awalnya minimarket itu kan mau dibatasi, sekarang juga merumput lagi. Ini kan ketidaktegasan Pemda sebetulnya. Pak Kadis, yang terakhir. Untuk membongkar area resapan di daerah Bangkalan, baik di Cengkebon, baik di YMC, daerah Nilam, dan di segala macamnya ini kan sudah tidak mungkin lagi. Apa tidak, Pak Kadis, apa tidak pernah mencari solusi lain untuk mengurai banjir ini dengan biopori untuk di daerah perkotaan ini? Ya, saya cukup bagus dengan metodologi biopori. Artinya setiap rumah harus ada biopori atau sepanjang jalan kota, jalan kabupaten ini di kota khususnya ada biopori. Cuman biopori ini kalau genangan airnya cukup padat juga, cukup tinggi, berarti kan resapannya juga berkurang. Tapi bagaimanapun juga pasti itu akan bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kalau dulu pernah ada program yang dulu dilakukan oleh LH bahwa setiap kantor, setiap rumah, setiap kelurahan diberi biopori alat itu. Silakan warga memasang sendiri di situ. Nah, itu sebetulnya sangat bagus itu, Pak Bang Aliman. Artinya partisipasi masyarakat untuk memasang biologi. Kenapa jangan masyarakat lah, justru di daerah jalan-jalan protokol yang macamnya itu daerah justru harus mengawali untuk menganggarkan pembuatan biopori 5.000 atau sampai 10.000 sumur gitu ya. Di samping itu Pak Bupati bisa saja
mengeluarkan instruksi atau mengeluarkan peraturan bahwa setiap rumah di perkotaan Kabupaten Bangkalan itu diwajibkan untuk buat biopori. Kan ini mungkin bisa juga mengurai banjir yang selama ini cepat. Ini luar biasa Pak Kadis. Kalau nggak sampai 1 jam sudah berendam semua. Iya. Itu daripada membongkar perumahan IMC, saya harus pindah kemana Pak ini? Ini diskusi Pak Kadis ya. Ini diskusi ya. Apa ide ini mau dilanjuti ya? Siap, insya Allah. Jadi kita nanti koordinasi, khususnya karena ini melekat di Dinas Lingkungan Hidup, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa himbauan terhadap masyarakat harus melakukan itu, kemudian juga pemerintah daerah akan membuat seperti itu. Kemudian yang terpenting di situ, kalau biopori itu melekat di jalan, mungkin ada jarak, karena itu yang utama adalah harus normalisasi mengangkat sedimen di selokan-selokan yang ada, drainase yang ada di kota. Itu yang terpenting di situ. Ya. Untuk 2021 biopori untuk masyarakat, untuk perumahan sangat perlu. Kenapa 2001 kita sudah? Sudah ada. 2021 untuk sudah kita anggarkan untuk normalisasi di drainase perkotaan. Kita akan coba. Sampai berapa kira-kira? Boleh tahu. Sampai berapa miliar? Anggaran yang untuk itu sekitar 1 miliar, Pak. 1 miliar. Juga cukup kayaknya, Pak. Ya, artinya digunakan kemana semua APBD ini kok segitu, kok hanya segitu, Pak Kadis. Aduh. Ini kan wajah Bangkalan mestinya kan juga itu menjadi prioritas juga. Di samping juga yang tadi Belega dan Arusbaya itu meskipun setiap tahun diusulkan dan dimusrembangkan dan semacamnya, mestinya tidak selesai di situ Pak Kadis. Artinya bagaimana Pemprov itu betul-betul mau menindaklanjuti, kan gitu Pak Kadis. Iya. Karena masyarakat melihatnya nggak begitu serius Pemda Bangkalan untuk ngurusi itu. Kesimpulannya. Ya. Ini sudah kita anggarkan, Mbak Liman. Sudah siap-siap tinggal sekalipun berupa butir-butir kecil dulu kan nanti akan menjadi besar butirnya. Gitu ya. Mudah-mudahan saja. Iya. Oke Pak Kadis, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk ngobrol dengan saya di sini. Tapi Pak Kadis, keluhan masyarakat Arusbaya, keluhan masyarakat Belega dan macamnya ini serius Pak Kadis, karena tiap tahun ini terjadi banjir gitu ya. Kalau memang bukan kewenangan dari pemerintah daerah, hendaknya pemerintah daerah juga serius untuk bagaimana mengkomunikasikan ini terhadap Pemprov yang mempunyai kewenangan masalah das di daerah Belega dan Arusbaya. Arusbaya. Siap, Pak Liman. Barangkali Pak Kadis mau menegaskan sesuatu hal, silakan sebelum kita tutup Pak Kadis. Ya, yang pertama kami sampaikan, begitu ada banjir itu, Pak Bupati juga meninjau ke lapangan, yang perintahkan kami untuk segera buat laporan kepada pemerintah pusat maupun ke provinsi. Surat sudah kita luncurkan, tinggal kita menindaklanjuti koordinasi lebih cepat sehingga 2001 mudah-mudahan doa kita bersama bisa kita tangani. Kemudian yang kedua, mari kita kepada masyarakat, mari kita juga berpartisipasi dalam hal ini. Kita harus terhadap restorasi hutan ini, artinya kurangi untuk menebang hutan yang ada di sana sehingga itu tidak dapat banjir, kemudian juga terhadap timbunan pengambilan pasirnya dan sebagainya, menjadi urukan dan sebagainya itu sedikit kita kurangi. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Kadis atas kesediaannya dan meluangkan waktu untuk ngobrol di sini. Ini yang penting untuk digarisbawahi bahwa das Belega dan das Arusbaya itu adalah kewenangan Arusbaya, ya, provinsi maupun pusat balai pemeliharaan, ya. Teman-teman DPRD yang dari Bangkalan, yang di tingkat 1 provinsi, ini harus diperhatikan.
Kalau sebelumnya kan orang menyalahkan Pemda, ternyata Pak Kadis ini bukan wilayah kewenangannya Pak Pemda. Ini sudah terurai. Nanti setelah ini insya Allah saya akan mencoba untuk bagaimana menghubungi teman-teman DPRD provinsi untuk bagaimana membicarakan masalah ini Pak Kadis ya. Siap. Setuju, Bang. Agar usulan yang datang dari Pemda, meskipun tidak begitu serius selama ini, biar juga didorong juga dengan teman-teman DPRD yang provinsi yang khususnya dari Bangkalan lah, dari Madura. Gitu Pak Kadis ya? Ya, makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kelakong Pak Kadis ya? Kelakong. Audio Jungle.